Silakan. Baik, sebentar ya, Prof. Iya. Baik, mungkin akan saya ulang. Selamat sore, Prof. Gunadi, Mbak Nining, dan teman-teman Fiskal A dan Fiskal B. Kami dari kelompok soal 8 Fiskal A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai soal 8. Boleh di next. Oke, di soal 8 ini, soalnya adalah PT BTD berbentuk PT berdiri tahun 2006 di Jakarta sebagai pabrik produk minyak makan, lemak nabati, dan hewani, atau oleochemicals. Manufakturnya bersifat paripurna atau full-fledged dengan beberapa fungsi, bahan mentah, perencanaan produksi, fabrikasi, persediaan perakitan, pengepakan, invoicing dan penagihan, pengendalian mutu, logistik dan gudang, jaminan mutu produk, manajemen umum, SDM, keuangan dan administrasi, serta beberapa risiko usaha. Modal saham PT dimiliki 82% oleh RCC Tiongkok. Maka sesuai pasal 18 ayat 40 PPK ada hubungan relasi dengan RCC. RI dengan Tiongkok membentuk P3B pada 3 November 2001 dan diperbarui pada 2015. Bahan baku diperoleh dari pihak ketiga lokal, kemudian produk diekspor ke pihak ketiga dan RCC, dan dijual lokal ke pihak ketiga atau pihak independen. Next. Lanjutannya, pada tahun 2013, ekspor ke pihak ketiga itu sebesar 36% dan RCT sebesar 64%. Produk kualitas standar diekspor ke pihak ketiga dan lainnya ke relasi. Ekspor 2013 ke relasi sebanyak 179.363 ton seharga yang tertera pada soal, dan ke pihak ketiga 88.880 ton sebesar yang tertera pada soal. Selain beda kualitas dan kuantitas, harga relasi tidak termasuk komisi agen sebesar 17.211.027.514 serta biaya asuransi dan biaya lainnya. Kebijakan harga transfer atau transfer pricing ke relasi adalah adjusted comparable uncontrolled price atau ACUP. Karena dapat disesuaikan dengan harga pihak ketiga sesuai paragraf 2 17 komentar OECD TP Guidelines di tahun 2017. Dengan analisis transfer pricing berdasarkan CUP, memeriksa 2013 di tahun 2013 mengoreksi harga ekspor pada RCSC sebesar 133.362.351.333 rupiah atas Rp373 atas primary adjustment tersebut. Juga telah dilakukan secondary atau correlative adjustment sebagai dividen terselubung senilai pembelian lebih rendah dari pihak ketiga sebesar 133.362 yang sama kayak tadi. Kemudian untuk audit pajak 2014 dan 2017 mendapat primary adjustment nilai penjualan pada relasi, namun tidak langsung diikuti oleh correlative adjustment berupa dividen terselubung dan PPh pasal 26. Selain transfer pricing ke relasi, pemeriksa juga mengoreksi penyusutan aktiva tetap pada tahun 2013 sebesar 123.443.065.244 rupiah. Next. Kemudian ini adalah data yang disajikan pada soal, di mana di sini dijelaskan tadi ada koreksi pada ekspor dan juga pada aktiva. Kemudian yang ditanya adalah, menurut saudara, apakah tax manager PT dapat menerima koreksi yang dimaksud dan sebutkan alasannya. Next. Oke, sebelumnya kami akan membedah soalnya terlebih dahulu mengenai transfer pricing. Transfer pricing ini merupakan hasil dari hubungan istimewa dari hubungan yang terjadi antara dua wajib pajak atau lebih yang menyebabkan pajak penghasilan terutang di antara wajib pajak tersebut, di mana yang menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya terutang. Hubungan istimewa ini dapat menyebabkan adanya kemungkinan harga yang ditekan lebih rendah daripada harga pasar. Boleh dilanjut oleh Bintang. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu cara penentuan hubungan istimewa ini. Berdasarkan pasal 18 ayat 4 UU PPH, suatu wajib pajak badan usaha atau orang pribadi dapat memiliki hubungan istimewa pada pajak jika memiliki persyaratan berikut, antara lain
Yang pertama, wajib pajak memiliki modal minimal 25% pada wajib pajak lainnya. Yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya di bawah penguasaan yang sama. Dan yang ketiga, ada hubungan keluarga kandung atau kesamping satu derajat di antara para pemilik perusahaan tersebut. Analisis yang kami dapatkan dari soal, berdasarkan kasus tersebut, karena modal saham PT DDD 82% dimiliki RCC Tiongkok, berdasarkan pasal 8 ayat 4 UU PPH, antara PT DDD memiliki hubungan istimewa dengan RCC Tiongkok karena di atas 25%. Boleh next, Hani? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan PT DDD sebagai fully fledged manufaktur. PT DDD merupakan perusahaan yang bergerak sebagai fully fledged manufaktur, di mana PT DDD hampir melakukan seluruh fungsi-fungsi yang strategis dari penyediaan bahan baku, proses manufaktur, hingga penjualan kepada customer. Sehingga hal ini tergolong sebagai high risk, high return, karena perusahaan menghadapi risiko yang signifikan terkait risiko harga, risiko pasar, serta melibatkan aset-aset tidak berwujud seperti know-how and brands. Next. Kemudian di sini dilampirkan mengenai tabel-tabel bahwa fully fledged manufaktur ini berisiko di semua karakteristik atau fungsi-fungsi yang ada di dalam perusahaan. Next. Dapat beberapa metode transfer pricing. Yang pertama adalah metode ini tujuannya adalah untuk membandingkan harga transaksi dari kedua usaha yang memiliki hubungan istimewa dengan transfer pricing produk sejenis dengan usaha yang tidak memiliki hubungan istimewa atau dengan kata lain pihak independen. Metode perbandingan harga ini bisa berdasarkan dua data pembanding, yaitu data yang berasal dari internal atau eksternal perusahaan. Dalam panduan tentang transfer pricing, Kementerian Keuangan RI menyebutkan metode inilah yang paling efektif dibanding dengan metode lain. Yang kedua ada Resale Price Method atau RPM. Metode ini dilakukan di mana produk yang telah dibeli dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dijual kembali kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang terjadi pada resale tersebut dikurangi dengan laba kotor atau markup wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki afiliasi atau hubungan istimewa tersebut. Yang ketiga ada pembagian laba kontribusi. Dalam pembagian laba kontribusi ini, kita harus mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak yang memiliki hubungan spesial yang dibagi oleh pihak yang memiliki hubungan spesial tersebut menggunakan dasar yang wajar secara ekonomi. Dasar perkiraan tersebut harus menggambarkan laba yang wajar dan tercermin berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan spesial. Lalu yang terakhir ada cost plus method. Dalam metode ini, kita harus menentukan harga transfer yang menambahkan laba kotor dari transaksi antara perusahaan wajib pajak yang independen yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Adapun metode ini tepat digunakan ketika barang setengah jadi dijual kepada pihak yang terafiliasi atau dengan kata lain memiliki hubungan istimewa. Selain itu, pihak yang terafiliasi ini memiliki kontrak jangka panjang atau kontrak perjanjian penggunaan fasilitas bersama. Metode ini efektif apabila digunakan pada usaha dengan transaksi penyedia jasa. Next. Berikut bagian dari alur jual beli yang ada di PT DDD. Yang pertama itu ada di beli lokal bahan baku. Lalu PT DDD punya 3 cabang ekspor. Yang pertama itu ada ekspor ke PT RCC Cina sebanyak 179.363.000 ton seharga 1.500.000 triliun. Dan yang kedua itu ada ekspor pihak ketiga yang besarannya ada 8.880 ton dengan seharga 861 miliar 411. Dan yang terakhir itu ada jual lokal pihak ketiga. Dan di sini di 3 cabang ini ekspornya ini kualitasnya berbeda-beda. Boleh next, Hani. Baik, mengenai perusahaan afiliasi, ini diatur dalam teks treaty Indonesia dengan Cina pada artikel 9, Associated Enterprises, di mana dia ada pada angka 1 huruf A. Boleh, next. Kemudian, mengapa kita menggunakan
SUP atau Adjusted Comparable Uncontrolled Price berdasarkan buku Transfer Pricing DDTC dan Guideline Transfer Pricing. Oke. Sebentar ya. Itu pasal jumlah dibaca semuanya, jangan dibaca satu apa itu. Oh iya, Itu Prof. pasal 123 berlaku itu loh. Iya, Prof. Baik, Prof, akan saya bacakan mengenai artikel 9 Associated Enterprises 1 where enterprise of contracting state participates directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of the other contracting state. Di mana di sini PT RCC di Cina memiliki kontrol atas capital. Kemudian untuk B, the same persons participate directly or indirectly in the management, control, or capital of an enterprise of a contracting state and an enterprise of the other contracting state. And in either case, conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprise. Then any profits which would, but for those conditions have accrued to one of the enterprises, but by reason of those conditions have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly. Nomor 2, where Ngerti artinya enggak itu? Ngerti artinya enggak kira-kira? Apa kira-kira bahasa pendeknya? Yang saya pahamin itu associated enterprise itu dia di mana dia tuh berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam manajemen, kontrol, lalu kapital, dan yang berhubungan dengan other contracting state itu. Kata singkatnya apa? Singkatnya apa? Ada hubungan langsung istimewa. Hubungan istimewa. Anda ada hubungan istimewa gitu aja, Anda soal langsung. Ada hubungan istimewa titik. Terus N apa itu N? And either case conditions di mana kondisi di mana di lain kondisi di mana di lain kondisi baik di laporan komersial ataupun baik di komersial maupun hubungan keuangan bisa berbeda dengan kontrak yang terjadi antara hubungan perusahaan independen. Jadi Oke. Gini pendek aja gini. Yang pertama hubungan istimewa, yang kedua apa? Harganya beda, nggak sebanding, itu bisa dikoreksi ya. Jadi kalau nggak ada hubungan istimewa nggak bisa dikoreksi. Atau ada harganya sebanding, harga berbeda, itu tidak bisa dikoreksi. Dan mengoreksi yang pertama harus ada hubungan istimewa, ya. Tidak semua dikoreksi ke biau ya. Yang kedua, kalau harganya tidak sebanding, ya, itu baru dikoreksi. Tapi kalau harganya sebanding, nggak bisa dikoreksi walaupun ada hubungan istimewa. Ya. Oke, yang paragraf 2. Ayat 2 itu where contracting state, terus sebenarnya Prof, di mana contracting state ini mengikut labanya. Nah, you baca dulu, terus kenapa maksudnya? Gitu. Saya baca dalam bahasa Inggris dulu ya, Prof. Where a contracting state includes in the profits of an apa antara bahasa Inggris harus Oke. Ini saya langsung baca bahasa Inggrisnya atau artinya ya, Prof?
Oke, mungkin saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya terlebih dahulu. Where a contracting state includes in the profits of an enterprise of that contracting state and taxes accordingly. Profits on which an enterprise of the other contracting state has been charged to tax in that other contracting state. And the profits so included are profits which would have accrued to the enterprise of the first mentioned contracting state, if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises. Then that other state shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of the agreement and the competent authorities of the contracting states shall, if necessary, consult each other. Menurut pendapat saya, menurut hasil translation, harus adanya persetujuan, kemudian harus adanya penyesuaian yang layak dalam jumlah pajak yang dikenakan, karena adanya laba provisi dan kalau misalnya kalau perlu ketentuan-ketentuan lain tuh pejabat-pejabat yang berwenang di antara negara-negara yang ada pihak persetujuan tersebut harus saling berkonsultasi. Baik, kemudian saya akan lanjutkan ke nomor 3. A contracting state shall not be changed the profits of an enterprise in the circumstances referred in paragraph 2 after the expiry of the time limits provided in its tax law. Kemudian negara pihak itu tidak bisa mengubah laba perusahaan dalam keadaan yang disebut di ayat 2, di paragraf 2, dan setelah berakhirnya batas time limit atau batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang perpajakannya. Maksudnya apa? Jadi yang 3 itu maksudnya, jadi koreksi itu ada daluarsanya. Daluarsa kita berapa? Koreksi SPT itu daluarsanya berapa tahun? Maksudnya koreksi SPT apa? Jadi Ditjen Pajak dapat mengoreksi jumlah utang pajak dalam SPT itu paling lama 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun nggak boleh mengoreksi. Jadi setelah 5 tahun itu harus dianggap tetap gitu ya. Yang kedua, ini yang Anda lewat ya. Jadi kalau salah satu negara mitra itu mengoreksi ya, mengoreksi yang dianggap tidak sebanding tadi, maka negara mitra lainnya itu ya harus that other state ya shall make an appropriate judgment itu. Apa itu appropriate judgment? Jadi gini, kalau negara mitra Indonesia itu ngoreksi harga jual yang dijual ke RRC ya, maka RRC itu kewajiban dia itu untuk appropriate adjustment atau corresponding adjustment. Kalau corresponding adjustment itu maksudnya membuat penyesuaian laba sebanding dengan yang dibuat Indonesia. Jadi kalau misalnya Indonesia itu mengoreksi dari harga $1.000 dikoreksi menjadi 500 misalnya, maka Tiongkok itu harus mengoreksi laba perusahaannya dengan jumlah 500 dikurangi gitu loh. Atau appropriate adjustment. Kalau appropriate ya, itu hanya tidak mengoreksi labanya, tetapi pajak yang dikenakan atas koreksi Indonesia, kalau Indonesia mengoreksi 500, maka pajaknya berapa kali 25%? 125 ya. Maka 125 itu harus dikurangkan dari pajak di Tiongkok ya. Ini biasanya dilakukan ya kalau memenuhi 2 syarat ya. Yang pertama itu prinsipnya apa? Harus ada hubungan istimewa dan harga itu beda ya. Yang kedua menyangkut masalah harganya, apakah harganya itu beda atau tidak itu. Itu kalau misalnya Tiongkok tidak mau menyetujui, tidak mau corresponding adjustment atau tidak mau appropriate adjustment, maka terjadi double taxation.
Ini yang tidak bisa terjadi. Oleh karena itu paling kurang harus saling berkonsultasi. Jadi Indonesia tidak boleh mengoreksi sendiri tanpa konsultasi. Ya. Kemudian yang ketiga itu bahwa kalau mengoreksi ada hubungan istimewa dan harga jualnya tidak sebanding dengan pihak independen itu paling lama dari 5 tahun. Jadi selama 5 tahun nggak boleh ngoreksi. Jadi kayak kita, SPT itu kan kalau udah 5 tahun dianggap sudah tetap demi hukum, nggak boleh dirubah-rubah gitu ya. Jadi pemeriksaan nggak boleh menerbitkan ngoreksi atau kantor pajak menerbitkan SKPKB lagi, nggak boleh gitu. Yang gini-gini diikuti dalam P3B Indonesia Tiongkok. Mungkin ada pertanyaan di sini? Gimana, sudah paham? Orang pajak aja tidak ngerti ini. Kadang-kadang mereka nabrak ini ya. Orang pajak kan mungkin tidak belajar pajak internasional juga. Jadi nabrak. Jadi dianggapnya nggak ada P3B dia. Langsung koreksi gitu. Terserah Tiongkok mau appropriate adjustment apa tidak gitu. Terserah nabrak batas waktu 5 tahun apa tidak. Itu yang kadang-kadang tidak boleh. Harus secara akademis dan secara profesional. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan dilanjutkan. Boleh di next. Ayo, tapi harus paham, Anda jangan nak-nek nggak paham nih. Ya, Prof. Paham, Prof. Paham maksudnya nanti gini, maksudnya semua peraturan undang-undang PPA dan PER itu nggak berlaku kalau dia tidak sesuai dengan P3B gitu loh. Ya. Jadi pasal 18.3 dan 18.4 itu tidak berlaku kalau bertentangan dengan ayat 9 tadi gitu. Dengan pasal 9 tadi. Baik, Prof. Ya. Selanjutnya, mengapa kita menggunakan SUP atau Adjusted Comparable Uncontrolled Price berdasarkan buku transfer pricing DDTC dan transfer pricing OECD. Transfer pricing SUP murni ini bisa diterapkan apabila kualitas dan barang yang diekspor pada pihak afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa dengan pihak ketiga atau pihak lain sama, sehingga tidak perlu ada penyesuaian. Sesuai lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per 22 PJ 2013, penyesuaian bisa menggunakan kesebandingan karena materialitas yang dikirim kepada pihak afiliasi dengan pihak ketiga berbeda, yaitu pada kualitas. Oleh karena itu, pada kasus PT-DDD ini tidak menggunakan TP-CUP murni, melainkan dengan Adjusted CUP. Karena kualitas dan barang yang diekspor kepada pihak afiliasi dan pihak ketiga berbeda seperti yang tertera pada soal. Boleh di next. Oke, jawaban atas koreksi ekspor ini harus ditolak karena mau dipakai untuk di tahun 2021. Dan atas pendapatan tax manager yaitu tidak dapat diketahui apakah koreksi pemeriksa pajak dapat diterima karena prosedur SUP-nya perlu memperhitungkan data yang didukung oleh prosedur lain yaitu laba operasi bersih. Dan selanjutnya itu harus melihat kesebandingan presentasi net margin method perhitungan transaksi PT-DDD kepada antara pihak relasi ketiga dengan perhitungan transaksi antara pihak pemeriksa relasi. Next. Baik, selanjutnya kita juga membutuhkan, kita membutuhkan data laporan keuangan transaksi pihak afiliasi menurut PT-DDD dan juga pemeriksa pajak, serta laporan keuangan transaksi ke pihak independen atau ketiga, agar bisa membandingkan manakah metode yang paling reasonable untuk diterapkan. Dalam melakukan primary dan secondary adjustment pun juga tidak diketahui apakah sudah sesuai atau belum, sebab terdapat banding selisih laba transaksi afiliasi dengan laba wajar juga tidak diketahui pada soal. Hal ini merujuk kepada lampiran Peraturan Direktur PER-DJP nomor PER 22/PJ/2013. Kemudian, jika ada yang bertanya bagaimana dengan menggunakan metode lain, nah menurut kelompok kami, kan ada 4 metode lain tuh. Nah, yang pertama ini ada metode cost plus.
Dalam metode cost plus, kita harus mengetahui laba kotor dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan istimewa yang sebanding terhadap biaya yang ditanggung dalam transaksi afiliasi. Dalam kasus ini tidak tersedia datanya sehingga kita tidak bisa menggunakan metode cost plus ini. Yang kedua, metode harga penjualan kembali. Pada metode ini, kita harus mengetahui penjualan pihak afiliasi, dalam hal ini RCC, kepada perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa. Dan kita juga di sini tidak memiliki datanya sehingga tidak bisa memakai metode ini. Yang ketiga, ada metode pembagian laba. Dalam hal ini, kita harus mengetahui laba gabungan mengenai transaksi yang memiliki hubungan istimewa, lalu kemudian dibagi oleh hubungan istimewa sesuai kewajaran ekonomi. Kita juga tidak memiliki data ini sehingga kita tidak bisa menggunakan metode pembagian laba. Lalu yang terakhir, menggunakan metode laba bersih. Dalam metode ini, kita harus mengetahui data perbandingan laba transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan pihak yang tidak terafiliasi. Kita harus mengetahui apakah terdapat kontribusi khusus dan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain. Sama seperti sebelumnya, kita juga tidak memiliki data ini sehingga kita tidak bisa menggunakan keempat metode ini. Boleh di next. Kemudian untuk koreksi aktiva, di soal tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai berapa harga perolehan aktiva tersebut, terus masuk ke kelompok berapa, dan juga jenis aktivanya. Selama pemeriksa pajak mengkoreksi sesuai pasal 11 UU PPH, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai ketentuan penyusutan, koreksi atas aktiva seharusnya bisa diterima oleh PT DDD. Baik, sekian dari kelompok kami. Mungkin jika ingin menambahkan, kalau koreksi tersebut, karena koreksi ini memiliki masa time limit, jika di tahun 2021 itu sudah tidak bisa dipakai lagi karena sudah melewati time limit sebesar sebanyak 5 tahun. Baik, sekian dari kelompok kami. Terus gimana ini? Ini gimana? Ini kan tidak ada apa-apanya. Dan ini kan cuma ngomongin soalnya aja, terus gimana? Mohon maaf Pak, sebelumnya kami ingin membandingkan antara metode ACUP dengan ACUP yang diperhitungkan oleh Bukan, nggak saya banding-bandingkan. Menurut Anda bagaimana gitu loh. Jadi apa itu kan pakai apa sih, bisa pakai apa, dia pakai loh. Terus pemeriksa gitu. Karena jadi pemeriksa gitu. Nah, sebelum dapat nggak boleh begitu. Hanya kan cuma ngomongin soal buat apa, soal ngomongin. Saya ingin pemikiran Anda itu bagaimana gitu. Kalau di tahun Kalau Anda ngomong, WP-nya benar Pak, ya udah, atau pemeriksaannya benar, ya mau nggak silakan. Ini kan kira-kira ingin mengukur kemampuan mereka, kemampuan Anda, terus Anda jadi pemeriksa gimana gitu. mungkin kalau sesuai dengan teks GT Indonesia dengan Cina, pada asumsi tahun 2021, koreksi atas tadi koreksi ekspor itu harus ditolak. Jadi pendapat tax manager itu menolak koreksi atas ekspor. Sedangkan untuk koreksi atas yang aktiva tadi, kita tidak bisa tahu Pak karena tidak ada data lebih lanjut, dan juga kalau misalnya memang Enggak, koreksinya itu ekspor lah, sangat tolak gitu. Ya. Coba soalnya apa soalnya?
ekspor pada pihak ketiga 36%, ke RCC 64%. Artinya apa? Artinya mungkin lebih banyak ekspor ke pihak RCC ya Pak, ke pihak yang memiliki hubungan istimewa. Nah, diekspor kepada pihak punya hubungan istimewa itu hanya 64%. Ya. Tidak boleh dia tuh mengoreksi 100% gitu loh. Karena 36% itu adalah pihak tidak punya hubungan istimewa, itu independen gitu loh. Jadi kalau mau pakai data pembanding dari 36% itu, bandingkan dengan yang 64%. Bukan pakai CUP. Kalau just CUP itu kan kualitas, apa kualitas bisa itu, harganya kan enggak tahu gitu. Ya, kalau misalnya kualitasnya dia kepada RCC ini kan kualitas agak kurang jelek gitu kan. Ya. Itu kan enggak tahu kira-kira nilainya berapa itu beda kualitas itu. Ya. Jadi kalau mau bandingkan maka dia kepada yang 36% itu ya, atau kepada yang lainnya tadi kan dijual domestik tadi. Ini dari RRC, dari pemerintah gimana dia ngoreksinya? Mungkin bisa next ke koreksi net. Di sini sih Itu kan koreksinya jadi 8 sampai apa ke ini mungkin ada kesalahan ini gimana 8 bisa dikoreksi 133. kalau dari soal sih Prof, apa nggak ada data lebih lanjut Prof. Jadi kita mau mau apa misalnya mau pakai metode apa SUP atau metode lain kita nggak Enggak tahu. pakai metode, yuk enggak buat apa metode? Enggak ada yuk, enggak ditanyakan metode-metodean, ya. Ya si apa si WP kan pakai metode adjusted CUP ya. Kemudian pemeriksa pakai metode apa dia? Yang dikoreksi dia kan apa? Ini kan nggak ada biaya asuransi ya dan biaya lainnya gitu, nggak ada komisi agen gitu ya. Jadi ngoreksi ekspor pada RCC sebesar 133.362 ya. Atas primary adjustment tersebut di apa secondary relative adjustment dikoreksi 133. Itu ekspornya ke Cina berapa tadi nilainya? Yang 64% tadi berapa jumlahnya? Berarti 64% dari 133 ini ya Prof. Nah, dia kan ekspornya itu kan berapa itu? Ke 64% berapa? 1556702687655 itu gini, satu itu tambah ketiga, kemudian koreksinya dia gitu. Koreksinya dia berapa persen tuh kira-kira 133? Kalau dijumlahkan berapa itu yang apa 1,5 tambah dengan 133? Total dari 1,5 tadi ya Prof ditambah 133 itu. 1.690.665.039.028 rupiah, Prof.
Halo. Sudah ada suaranya. Sudah terdengar, Prof, suaranya? Gangguan internet nih, salah dulu kan. Mungkin saya lanjutkan yang tadi ditambahkan itu jadinya 1.690.065.039.028 rupiah, Prof. Oke, terus di itu kan CUP taruh adjusted CUP berapa, ada nggak datanya? Bagaimana dengan lain kata, gimana Anda dapat menunjukkan nggak itu bahwa dia mengoreksi dengan CUP, tapi kan ada CUP ya, karena faktor kualitasnya dapat disesuaikan gitu. Akhirnya gimana, pemeriksa menurut Anda menerima enggak? Pemeriksa menerima usulan dari wajib pajak enggak? Mungkin tidak, Prof, karena beda kualitas, jadi tidak bisa memakai adjusted comparable and control price. Halo? Baik, Prof. Iya, Prof. Kedengeran, Prof. Halo, Prof. Dengar ya. Nah, ini ya secara singkat ya. Ini kan ada beda. Kalau WB dia menggunakan adjusted CUP. Alasannya bahwa beda harga karena kualitas jadi sesuaikan gitu. Tapi ternyata pemeriksa dia pakai CUP, menolak pemakaian CUP. Ya. Halo? Halo, Prof. Sudah terdengar, Prof? Halo, ya. Ya, Prof. Ya, ini udah mulai jalan nih. Gimana itu kesimpulan Anda? Jadi ini pemeriksa menolak adjusted CUP, jadi pemeriksa tetap mengoreksi. Ya. Menurut Anda bagaimana untuk koreksinya itu? Bisa diterima apa enggak? Tentu pemeriksa akan menerbitkan SKPKB dia, karena dia kan dahulu itu. Apa Anda setuju dengan koreksi itu apa enggak? Dengan CUP itu. Jadi misalnya dikoreksi dengan 133, 362, 351, 373 gitu. 133 apa miliar ya? Gimana menurut Anda? Jadi tadi persyaratannya apa untuk koreksi itu di pasal 9 tadi? Yang pertama ada hubungan istimewa. Ini yang punya hubungan istimewa siapa? Apa semua? Semua penjualan dilakukan dengan pihak-pihak punya hubungan istimewa. Tentu yang punya hubungan istimewa kan dengan si RCC aja. Jadi kalau dengan pihak ketiga nggak ada hubungan istimewa. Jadi kalau mau dikoreksi tentu ini terbatas kepada transaksi kepada RCC aja gitu.
Jadi harus ada segmentasi gitu. Nah, kalau nggak ada segmentasi berarti pada pihak ketiga, pada domestik juga dikoreksi juga, itu tidak boleh kan. Karena syaratnya yang pertama kan ada hubungan istimewa, yang kedua ada beda harga gitu ya. Ada hubungan istimewa dan ada beda harga. Jadi kalau dengan pihak ketiga yang 36% kan nggak ada hubungan istimewa. Dengan domestik dalam negeri kan ada hubungan istimewa juga. Jadi itu tidak boleh dikoreksi itu. Jadi koreksinya terbatas kepada RCC aja ya. RCC aja dari jumlah yang 1,5 itu ya. Jadi kalau koreksinya dia CUP ya, itu hanya CUP diterapkan kepada 1556 itu ya. Itu CUP-nya berapa? Yang pertama, yang kedua itu apakah pihak RRC, itu kan persyaratan di 9 ayat 2 ya, P3P tadi, RRC harus melakukan appropriate adjustment. Jadi RRC harus mau menerima pajak atas koreksi 133, 362, 351, 373 kali 25% itu harus dikoreksikan, dikreditkan kepada pajak atas RCC di Tiongkok sana. Itu menurut Anda kira-kira RRCC dia mengoreksi pajaknya enggak? Nah, kalau RCC tidak mengoreksi berarti enggak boleh. Orang Indonesia itu mengoreksi itu. Dan paling kurang harus melakukan konsultasi gitu. Menurut Anda gimana? Kira-kira pemeriksaannya ini konsultasi ke kantor pajak di Tiongkok apa enggak? Kalau tidak, maka enggak boleh dia itu koreksi karena sifatnya kan unilateral, bukan bilateral. Jadi mereka harus tunduk kepada P3P, enggak boleh dia itu koreksi tanpa sesuai dengan ketentuan di P3P. Nah, kemudian ini kan 2013, jadi ini setelah 2018 harus tidak boleh ada koreksi. Nah, kalau sekarang lagi pada peristiwa itu sudah daluarsa semuanya. Sekarang lagi sengketa mungkin keberatan atau mungkin banding itu kan sudah daluarsa semuanya. Jadi kalau putus juga nggak ada masalah. Nggak bermanfaat bagi Tiongkok. Kalau diputus maka yang menjadi beban siapa ini, beban pajak siapa ini kira-kira menurut Anda? Dia membebani PT siapa tadi, DDD tadi ya. Dia justru ngingkel-ingkel perusahaan dalam negeri ya. Padahal ini kan bebannya Tiongkok. Jadi yang terjadi kalau transfer pricing itu kan berdasarkan arm's length principle, harga wajar. Tapi kalau koreksi oleh Indonesia tidak dilakukan corresponding adjustment atau appropriate adjustment oleh Tiongkok, yang terjadi secara teoritis adalah terjadi full arm's length principle fiction. Jadi laba fiksi, laba fiktif, bukan laba sebenarnya, bukan laba objektif, bukan laba material. Sehingga Indonesia itu biasanya mengenakan pajak fiction, fiktif ya. Tidak sesuai dengan kemampuan bayar, terjadi suatu excessive taxation, pemajakan yang berlebih ya. Karena gini prinsipnya bahwa dalam koreksi transfer pricing itu kan cuma realokasi laba aja. Ya. Realokasi laba ya. Jadi laba itu sekarang dari RRC, RCC dan DDD itu adalah jumlahnya itu laba objektif, laba sesuai dengan keadaan sebenarnya. Ya. Bukan laba fiction tapi laba material atau laba objektif. Tapi kalau diubah jumlahnya itu menjadi laba fiction, bukan laba material, bukan laba objektif. Laba yang berlebihan, eksesif itu. Jadi eksesifnya di mana? Yaitu Indonesia menambahkan seolah perusahaan ini mendapat laba lagi 133 miliar. Wah, itu luar biasa. Jadi dengan transfer pricing ini perusahaan menjadi kaya, banyak duitnya gitu loh. Sepertinya, padahal nggak ada gitu. Nggak ada duit, itu cuma koreksi angka doang dari kantor pajak itu. Kantor pajak nggak memberi uang 133 miliar kepada PT DDD itu. Jadi kalau itu diterus-teruskan yang model kayak gini terjadi laba yang sifatnya arm's length principle, laba wajar tetapi sepenuhnya fiksi. Bukan laba
objektif atau laba material, tapi laba fiksi. Nah, kalau pajak dikenakan laba fiksi itu kan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maka di pasal 12 ayat 3 itu adalah laba atau pajak sebagai mestinya, bukan pajak fiksi kayak gini gitu. Jadi dia bertentangan dengan pasal 12 ayat 3, yaitu jumlah pajak terutang yang sebagaimana mestinya menurut undang-undang, bukan fiksi gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Atau yang kedua akan dibebani lagi, bahwa koreksi 133 itu dianggap sebagai dividen terselubung. Ya. Jadi dikenai pasal 26. Ya. Nah, kalau penyusutan ini kan, penyusutan itu masalahnya masalah dilihat kepada kelompok atau golongan aset berapa gitu, kira-kira benar apa tidak. Itu cuma seperti biasa saja, bukan termasuk transfer pricing. Oke, sampai di sini pada prinsipnya gimana bisa dipahami atau masih ada pertanyaan? Satu hal ya, bahwa transfer pricing itu bukan ilmu pasti, dia ilmu sosial. Jadi ada satu angka yang tepat, yang betul. Pemeriksa betul-betul juga, karena dia cuma menduga-duga aja kok. Jadi transfer pricing yang betul itu hanya pendekatan aja. Jadi CUP, cost plus, resale price, sama profit split, sama satu yang kurang TNMM, ya. Jadi metode transactional net margin method. Itu penting, itu yang paling umum dipakai, tapi Anda tidak sebutin gitu ya. Tapi ya maklum belum dapat kuliah gitu. Jadi itu hanya menduga-duga aja, pendekatan aja. Maka angka transfer pricing yang wajar itu tersebar dari satu rentang harga atau rentang laba gitu. Jadi sebenarnya laba itu tersebar dari kuartil 1, 2, 3, dan 4. Atau dari low kuartil rendah, kemudian median, dan upper kuartil gitu. Jadi kalau laba perusahaan itu sudah termasuk dari rendah sampai tertinggi itu harus diterima gitu. Kenapa? Karena nggak ada satu angka pun yang betul. Karena transfer pricing itu bukan ilmu pasti. Nggak kayak matahari. Kalau matahari kan terbit dari timur ya itu. Dan tenggelam di barat, ini transfer pricing cuma duga-duga, kira-kira aja. Tentu karena pemeriksa ingin mengoreksi, perkiraan atau dugaannya itu lebih tinggi dari wajib pajak. Jadi karena hanya duga-duga saja, jadi jangan sampai terjadi fiksi penuh gitu ya. Kalau fiksi ya dikit-dikit, tapi jangan sepenuhnya fiksi. Oleh karena itu ada pasal 9 ayat 2 tadi. Jadi kalau ada appropriate adjustment ya, itu ada limited fiksi namanya. Jadi fiksi ya dikit-dikit nggak penuh gitu. Tapi kalau tanpa itu fiksi penuh. Bertentangan dengan jumlah utang pajak sebagai mestinya, itu pasal 12 ayat 3 Undang KUP. Oke, ada pertanyaan atau komentar, silakan monggo. Prof, maaf, mungkin izin bertanya. Monggo silakan. Jadi ini nantinya akan diterbitkan SKPKB itu ya, Prof? Ya, yang terjadi itu SKPKB yang terbit, keberatan ditolak, banding sekarang gitu loh. Pemeriksa itu ya kalau dia tidak bisa koreksi ya apa gunanya jadi sarjana gitu kan. Itu yang agak ribet gitu. Maka kalau nggak ada bahan koreksi, stres pemeriksa itu. Nah itu. Ya, cuma sekarang kita kan ya kalau bisa pajak ya, kalau pajak kayak begini terus kan nggak akan baik nanti kan. Ini harus ganti semangat baru lah, yang model-model gini. Transfer pricing cuma gini-gini terus, tapi ya mungkin nanti pendekatannya pakai APA itu, pakai Advanced Pricing Agreement. Jadi dirundingkan, itu kan sebenarnya kan kompromi aja ini, kompromi fiskal. Yaitu kenapa harus ada appropriate adjustment tadi, yaitu
kira-kira negara mitranya setuju apa tidak? Karena apa? Karena yang laba 1,33 miliar itu sudah dikenakan pajak di Tiongkok gitu. Itu sudah dikenakan pajak. Dia kan menarik objek pajaknya Tiongkok ke Indonesia gitu. Jadi dia udah SKPKB, udah keberatan ditolak, udah banding sekarang itu. Nah, cuma ini kan saling ke Anda sebagai kalau sebenarnya ada pemeriksaan bagaimana sikapnya gitu. Oke, tapi terlepas dari keberatan dan banding, kira-kira gimana? Anda bisa memahami nggak masalah transfer pricing dan koreksi-koreksinya ini? Ini yang terjadi apa kira-kira? Kata kuncinya apa yang terjadi dengan pemeriksaan ini? Jadi pemeriksa itu mengoreksi harga transfer dari DDD ke semua penjualan DDD ya ini tanpa memperhatikan ketentuan dalam P3P. Tanpa P3P Indonesia Cina itu. Sebenarnya yang seharusnya terjadi profesional ya secara akademis itu hubungan istimewa. Jadi kalau dia tidak bukan pihak punya pengusaha nggak boleh dikoreksi. Jadi kalau dikoreksi hanya penjualan kepada RCC itu aja. Koreksinya itu pun harus memperhatikan ketentuan di P3P. Yaitu paling lama 5 tahun ya. Dan harus appropriate judgment dari Tiongkok. Ini kan appropriate judgment tidak ada. Sampai sekarang ini baru sengketa dia. Kalau misalnya diputus pengadilan sekarang tahun 2021 gimana menurut Anda? Ya dia sudah daluarsa, tidak seharusnya dapat dilakukan koreksi kan. Jadi harus dikembalikan lagi tanpa koreksi. Mestinya yang gini-gini harus ada peraturan ya. Kalau setelah 5 tahun itu sudah daluarsa maka koreksi-koreksi dan sengketa itu dengan hasilnya batal demi hukum. Karena ini yang berlaku kan ketentuan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang KUP kan. Jadi ya jumlah pajak utang di SPT itu sudah dianggap tetap nggak bisa diubah lagi gitu. Jadi sengketa-sengketa di pajak itu kalah dengan undang-undang. Sudah harus dikabulkan demi undang-undang kan. Misalnya kalau keberatan itu kalau lewat 12 bulan itu kan harus dikabulkan kan. Nah, sama juga kalau ini sudah lewat 5 tahun bagaimana? Kan terpaksa dikabulkan sengketanya. Tapi perlakuan yang demikian itu belum pernah terjadi di pengadilan pajak Indonesia. Yang mestinya prinsip-prinsip 5 tahun daluarsa itu harus betul-betul diterapkan di lini, baik di kantor pajak, keberatan, 12 bulan tadi, kemudian pengadilan, dan PK kalau ada. Maka kenapa itu bahwa 12 bulan itu harus dianggap dikabulkan? Karena untuk memberi kesempatan waktu pada banding dan sebagainya gitu. Maka kembali hulunya itu pemeriksa itu jangan dekat-dekat daluarsa gitu loh. Jadi kalau memang mau diperiksa ya tahun berikutnya diperiksa lah. Karena apa? Karena bunga itu maksimum kan 24 bulan, jadi paling lama 2 tahun lah. Jadi jangan sampai tahun ketiga, tahun keempat nanti kalau daluarsa ini kan jadinya demi hukum itu nggak bisa dikoreksi lagi. Oke, ada pertanyaan lainnya? Saya mau nanya Prof, kan tadi kan kalau kata Ya, Prof monggo silakan. 133 ini kan harusnya kan 133 ini dapat dari Monggo. pihak ketiga sama KRCC ya Prof. Jadi nggak ada segmentasi. Nah terus harusnya kan ada segmentasi sebesar 64%. Itu berarti 64% dikali 133 miliar ini atau bagaimana ya Prof? Koreksinya yang tepat. Ya koreksinya segmentasi aja. Jadi ya mungkin kalau koreksi semua maka itu dibagi ya. Jadi ini data penjualan RCC berapa, data penjualan pihak ketiga berapa,
data penjualan dalam negeri berapa, maka dihitung porsinya berapa persen, maka koreksinya itu ya jangan 133, tapi ya kira-kira berapa persen dari itu. Itu pun kalau diterima oleh Tiongkok gitu kan. Karena kalau tidak disegmentasi, dia akan melanggar hubungan istimewa. Karena kalau ada hubungan istimewa kan nggak bisa dikoreksi, harus dianggap itu harga wajar gitu. Kalau tidak ada segmentasi, ya, namanya itu bukan transfer pricing. Namanya hanya penerapan norma penghitungan penghasilan itu. Pasal 14 ayat 2, itu kayak disertasinya Mbak Neni ya. Yang hampir selesai itu disertasinya Mbak Neni. Jadi Anda harus memisahkan, kalau tidak disegmentasi, itu hanya penerapan norma penghitungan penghasilan itu. Mungkin hanya berapa persen aja kan. Jadi persennya dinaikkan gitu. Maka sebetulnya yang paling umum dipakai itu TNMM ya. Jadi transactional net margin method. Jadi laba bersih gitu. Itu langsung semuanya dikoreksi ke situ, labanya berapa gitu. Oke, ada pertanyaan lain? Gimana, sudah mengerti kira-kira masalah transfer pricing? Ya paling kurang mengerti ruwetnya, mengerti peliknya lah gitu. Ya kalau memang sudah sulit dan pelik, barangkali forget it, kita hidup ini kan cari yang mudah-mudah gitu. Bukan cari kesulitan-kesulitan. Ada nggak ini kelompok lain yang mau presentasi? Ada Prof, satu setelah ada dua sebenarnya Prof. Monggo silakan. Oh ya, saya izin share screen ya Prof. Iya. Dipersilakan Ya, monggo ya. Iya Prof, dipersilakan Ya. saya untuk memulai. Selamat sore Prof. Gunadi, Mbak Neni, dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 7 Fiskal B ingin memaparkan analisis kami mengenai studi kasus 9. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok 7. Ada Helen Andriani, saya sendiri Nabila Tifah, Nur Aini Andivi, Pangestuti Dia Rizky, dan yang terakhir ada Rahma Alifatu. Berikut kami lampirkan soal dari studi kasus nomor 9. Next. Dari soal tersebut kami menyederhanakan menjadi beberapa kronologi. Yang pertama, pada tahun 2010, PT NNN mendirikan anak usaha pembiayaan IPBV di Netherlands. Modal yang digunakan sebesar 2 juta euro. Lalu IPBV menerbitkan obligasi falas 7% senilai 650 juta USD di Bursa Efek Singapura. Selanjutnya, IPBV membentuk anak usaha IMBV Netherlands dengan modal 1.800 euro dan utang sebesar 1.300 USD. Lalu IPBV menerbitkan obligasi sebesar 650 juta USD dengan bunga 7% yang dipinjamkan kepada PT NNN dengan bunga 7,37% via IMBV. Lalu terjadi perjanjian pinjaman bunga sebesar 7,37% dibayar Januari dan Juli tiap tahunnya. Via IMBV, dana penjualan obligasi senilai 639.600.000 USD dipinjamkan ke PT NNN dengan lama pinjaman selama 10 tahun. Next. Lalu pada tahun 2013, bulan Januari, PT NNN membayar pinjaman ke IMBV sebesar 241.284.850.752.000 rupiah.
Lalu pada laporan laba rugi konsolidasi IPBV IMBV pada tahun 2013, bunga piutang grup dilaporkan sebagai penghasilan entitas sebesar 50.752.743 USD. Digunakan untuk membayar bunga obligasi kepada pihak ketiga pemegang guarantee notes sebesar 47.937.500 USD. Lalu IPBV membayar PPh Badan Netherlands sebesar 104.392 USD. Dengan ultimate beneficial owner yaitu pemegang obligasi berada di Netherlands. Dari beberapa kronologi tersebut, kami mengimplementasikan menjadi bagan. Di sini terdapat IPBV, yaitu anak perusahaan pembiayaan PT NNN yang menerbitkan obligasi dengan bunga 7% kepada pihak ketiga pemegang guarantee notes. Selanjutnya ada IMBV selaku anak usaha IPBV yang memiliki perjanjian hutang sebesar 7,37% oleh PT NNN di Indonesia. Dalam beneficial owner interpretation of implementing tax treaties and implication about the certainty of corporate funding through global bond issuance, a case study of a decision by a Supreme Court of the Republic of Indonesia yang diterbitkan Atlantis Press, BPDN Indonesia mendirikan SPV atau Special Purpose Vehicle di luar negeri dengan alasan yang pertama, pembiayaan yang lebih murah melalui penghematan pajak. Yang kedua, meningkatkan daya tarik obligasi bagi investor. Yang ketiga, memanfaatkan keleluasaan pasar modal asing. Hal ini mendorong perusahaan untuk mendirikan SPV di Belanda karena Belanda menetapkan pemotongan pajak atas bunga pinjaman sebesar 0%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, terjadi permasalahan berupa perselisihan atau beda paham terkait penentuan beneficial owner atau BO atau penerima manfaat bunga, di mana menurut PT NNN menganggap hanya dikenai pajak di Netherlands, sedangkan menurut pemeriksa menyatakan pengenaan PPh pasal 26 dengan tarif 20% tidak dibebaskan karena penerima bunga atau IMBV bukanlah beneficial owner. Perlu diketahui untuk memahami kasus ini kita menggunakan look-through approach yang dikeluarkan oleh OECD. Definisinya adalah berupa perusahaan dapat menikmati tarif P3B jika dimiliki atau dikontrol oleh residen dari negara di mana perusahaan didirikan. Kemudian definisi beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. Sehingga timbullah pertanyaan, secara akademis menurut saudara apakah tindakan pemeriksa itu sudah benar dan sebutkan alasannya. Dan berikut pembahasan kami. Untuk kasus ini kami menggunakan dasar hukum dari P3B Indonesia Belanda. Yang pertama itu pasal 11 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 1, bunga yang timbul di salah satu negara dan dibayarkan kepada penduduk negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya. Ayat kedua, namun demikian bunga tersebut dapat juga dikenakan pajak di negara di mana bunga tersebut berasal dan sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut. Akan tetapi apabila pemilik manfaat dari bunga tersebut adalah penduduk negara lainnya, maka pajak yang dikenakan tidak akan melebihi 10% dari jumlah bruto bunga. Selanjutnya, dasar yang hukum kedua yang kami gunakan itu pasal 11 ayat 8 P3B Indonesia Belanda, bahwa bunga dianggap timbul di salah satu negara apabila pihak yang membayar bunga tersebut adalah negara itu sendiri, bagian ketatanegaraan, pemerintah daerahnya, atau penduduk negara tersebut. Namun demikian, apabila orang atau badan yang membayar bunga tersebut tanpa memandang apakah ia penduduk salah satu negara atau tidak, mempunyai BUT di salah satu negara yang kemudian mempunyai utang sehingga menimbulkan biaya bunga, dan bunga tersebut menjadi beban untuk BUT tersebut, maka bunga tersebut akan dianggap timbul di negara di mana BUT tersebut berada. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 11 ayat 8 P3B Indonesia Belanda, bunga dianggap timbul di Indonesia.
Ayo. Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan menilik apa itu beneficial owner. Beneficial owner adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga, dan atau royalti yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan tersebut. Oke, saya lanjutkan. Maaf ada kendala koneksi. Selanjutnya di dalam soal disebutkan bahwa ultimate benefit owner adalah pihak ketiga pemegang guaranteed notes yang berada di Belanda. Kemudian definisi beneficial owner dalam P3B Indonesia Belanda mengikuti penafsiran OECD dan tidak disebutkan secara langsung. Dengan demikian, landasan hukum mengenai terminologi beneficial owner haruslah mempertimbangkan sumber hukum internasional. Salah satunya yaitu hukum kebiasaan internasional yang menyatakan bahwa beneficial owner adalah pihak yang secara substansial nyata-nyata merupakan pemilik yang sesungguhnya dari suatu penghasilan yang dengan bebas dapat menikmati penghasilan tersebut. Kemudian dalam kasus ini, IPBV dan IMBV bukanlah beneficial owner, tetapi sebagai pass-through atau conduit company. Porsi biaya terbesar yang dikeluarkan IPBV adalah pembayaran bunga obligasi kepada pihak ketiga. Kemudian, dana pinjaman kepada PT berasal dari penerbitan obligasi oleh IPBV. Bunga yang dibayarkan PT kepada IMBV dialirkan kepada IPBV, kemudian kepada pemegang obligasi. Dengan demikian, secara substansial, bunga yang dibayarkan akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga pemegang guaranteed notes. Selanjutnya, untuk pembuktian biaya terbesar di IPBV disebutkan dalam soal bahwa penghasilan bunga piutang dari PT sebesar 50.752.743 US dollar digunakan untuk membayar bunga obligasi kepada pihak ketiga sebesar 47.937.500 US dollar. Dengan demikian, porsi pembayarannya sebesar 94,45%. Baik, selanjutnya pembahasan akan dilanjutkan berdasarkan pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia Belanda yang menyebutkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam ayat 2, bunga yang timbul di salah satu negara hanya akan dikenakan pajak di negara lainnya jika pemilik manfaat dari bunga tersebut merupakan penduduk negara lainnya dan jika bunga tersebut dibayarkan atas hutang yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 2 tahun atau yang dibayarkan sehubungan dengan penjualan kredit perlengkapan industri, dagang, atau ilmu pengetahuan. Ini P3B tahun berapa nih? Halo? Halo Prof, iya mohon Ini P3B tahun berapa? Yuk, P3B-nya karena ada P3B tahun 83, kemudian diganti ya. Jadi biar Anda paham ya. Izin menjawab, Prof. Ini sesuai dengan yang disebutkan dalam soal yang ditandatangani 2002 dan efektif mulai 2004, Prof. Bukan disebutkan dalam soal, tapi sesuai dengan tempo selektifnya kapan terjadi peristiwanya, kapan kan 2013 gitu. Tentu 2013 ya mulai pada 2004 itu ya berlaku, yang sebelumnya nggak berlaku. Dan sekarang di 2015 kan sudah diubah juga, makanya itu juga belum berlaku juga, makanya berlaku 2002 gitu ya. Jadi biar Anda paham juga, jadi P3B yang berlaku itu pada saat terjadinya perkara itu kapan gitu ya. Istilahnya tempus delicti-nya kapan gitu. Oleh karena itu P3B-nya harus disebutkan juga ya, kalau Anda menyebut jawab soal itu, biar orang paham. Oke, maka. Baik, Prof. Terima kasih tambahannya. Satu hal juga tadi menyebutkan OCD yang seluruh itu tahun berapa yang disebut? Iya, Prof. Yang ini ya, Prof. Sebentar. Iya, kita bawa definisi look-through approach ini, Prof. Ya, ini, Prof. Itu tahun berapa OCD-nya? Untuk tahunnya kita kemarin, mohon maaf, Prof, tidak melihat Gimana juga OCD 2005 gitu, telah 2005. OCD guideline ini ya 2005 gitu, jadi harus diingat-ingat, kalau enggak nanti dianukan orang, karena ini 2017 nggak ada loh ya. Oh ya, baik Prof, baik. Ya karena ini kan masalah-masalah perkara pajak kita harus sebutkan tahun-tahunnya biar kita itu applicable rule gitu kan.
Nah, kalau nanti you nggak tertentu, you nggak kuat bantainya itu dikira non-applicable rule. Iya, baik Prof. Baik. Terima kasih Prof atas sarannya, Ya, komentarnya. Saya izin melanjutkan yang tadi, Prof. Nggak apa-apa ya, Prof? ya monggo. Ya, baik Prof. Baik, terima kasih Prof atas masukannya. Izin saya mau melanjutkan. Jadi ada dua syarat yang tertera dalam pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia Belanda, di mana syarat pertama yaitu pemilik manfaat merupakan penduduk negara lain. Dalam kasus ini yaitu penduduk Belanda. Dalam kasus ini syarat pertama terpenuhi di mana pihak ketiga pemilik guaranteed notes berada di Netherlands. Syarat kedua yaitu bunga yang dibayarkan atas hutang dengan jangka waktu lebih dari 2 tahun juga terpenuhi di dalam kasus ini, di mana perjanjian hutang berjangka waktu lebih dari 2 tahun yaitu 10 tahun. Dengan terpenuhinya dua syarat tersebut, maka bunga yang dibayarkan PT NNN hanya akan dikenai pajak di Belanda sesuai dengan pasal 11 ayat 4 P3B Indonesia Belanda. Kalau rule tadi you apa kan itu Pak, nggak diapa-apain. Mohon maaf Prof, bagaimana Prof? Jadi kan Anda nyebutkan look through rule. Kalau ultimate itu kan nggak ada disebutkan gitu. Gimana tadi kok nggak dimanfaatkan? Kira-kira ada manfaatnya apa enggak? Kok cuma dibiarkan digantung di apa di langit apa cantum kan gitu ya. Maka nanti kalau you buat skripsi, buat tesis jelas itu kalau nggak ada apa-apanya jangan nambah untuk kebak-kebak halaman tebel aja. Ini harus dimanfaatkan. Apa ini manfaatnya? Ya, berarti kalau dari definisinya ini, Prof, perusahaan ini yang penerima bunga dari Indonesia siapa nih? Ini pihak itunya, Prof, guaranteed note-nya. Siapa? Bukan. BO-nya. Bukan. Terima bunga dari Indonesia siapa? Dari NNN itu. Oh, yang terima IMBV, Prof, yang. Nah, sekarang kalau look-through ini, kenapa kok you mencantumkan look-through? IMBP itu modalnya milik siapa itu? Sahamnya dimiliki siapa? Ini berarti ini Prof, maksudnya sepaham saya mohon dikoreksi Prof apabila ada kesalahan. Jadi maksudnya ini kita ingin menunjukkan bahwa maksudnya dikontrol oleh residen dari negara di mana perusahaan didirikan itu maksudnya di Netherlands sepertinya Prof. Kan kebetulan juga beneficial owner-nya guaranteed note-nya ada di Netherlands. Sebenarnya mohon maaf Prof apabila emang kita juga kurang menjelaskan ini secara detail. Mungkin emang lebih kita membahas tentang beneficial owner-nya sih Prof. Mohon maaf sebelumnya Prof. Maaf Prof, apakah suara saya terdengar? Sudah mulai terdengar. Iya, baik Prof. Ya seperti itu Pak Prof. Jadi mungkin emang keterbatasan kita kurang menjelaskan ini di bagian mananya. Hanya saja emang sebenarnya untuk melihat ini tuh berkaitan, cuman memang belum kita belum terlalu mendetailkannya sih Prof. Jadi Hanya maksud dari mana kira-kira? Iya Prof. Ini betul, tapi mungkin Anda terima wangsit ini bukan apa baca-baca buku barangkali.
Iya, saya baca jurnal gitu, Prof. Cuman memang belum diterapkan di situnya, jadi kurang. Enggak, gini. Look through rule ya. Jadi si penerima itu ya dia bukan BO, tapi dia adalah semacam conduit company. Jadi perusahaan penyalur gitu. Tapi dengan syarat tadi look through rule kan dibaca. Perusahaan dapat menikmati tarif P3B jika dimiliki atau dikontrol oleh residen dari negara di mana perusahaan didirikan. Ini IMBV didirikan di mana? Di Belanda, Prof. Yang memiliki IMBV siapa? Yang memiliki IMBV, IPBV, Prof. IPBV didirikan di mana? IPBV didirikan di Belanda juga, Prof. Ya itu namanya look through rule. Jadi kalau penerima bunga itu adalah perusahaan yang didirikan di Belanda dan dimiliki sahamnya oleh Belanda itu look through. Jadi sebenarnya kalau di pandang tembus gitu, look through itu pandang tembus itu. Jadi BO-nya itu masih di Belanda karena dia dikendalikan perusahaan Belanda kan. Nah, kemudian yang terakhir ini sebenarnya pemegang sahamnya itu, pemegang obligasinya itu juga residen Belanda karena dibiarkannya lewat ABN Rotterdam Bank itu kan gitu. Jadi makanya itu walaupun tidak langsung ini kan indirectly itu BO-nya berada di Belanda semua. Jadi primary-nya itu yang menerima kan IMBV, kemudian disalurkan pada IPBV, disalurkan pada pemegang promissory note pemegang guarantee note itu, guarantee note-nya juga di Belanda. Jadi sebenarnya semuanya itu ada di Belanda gitu. Ya, tapi ini sudah diputus pengadilan gitu. Putus pengadilan, tapi hakimnya ini menyatakan ya dia BO, tapi tarifnya cuma 10%. Berarti Anda lebih pintar dari hakim pengadilan pajak gitu. Jadi BO, tapi BO setengah-setengah dia. Iya benar, Prof. Karena dia belum baca look through rule ini. Prof, saya ingin bertanya, izin Ya, bertanya. monggo. Berarti untuk yang kenapa harus lewat IMBV itu karena ada look through approach ini ya, Prof? Gini ya, konsultan pajaknya pintar, tax-planner-nya pintar, dia bayarnya mahal gitu. Karena ini ketentuan look through rule ini, pokoknya dia bikin kalau IMBV itu kan, yang tadi dia kena pajak 0,91% kan murah gitu bunganya itu. Tidak kena, kalau di Indonesia kan kena 25%, berat dia. Kalau di Belanda cuma kena 0,91% gitu, berat. Jadi tax haven atas bunga gitu ya. Karena negara itu kan Belanda itu kan negara bunga tulip yang diekspor itu, maka dia surga bunga gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, ini pemegang guaranteed promissory note-nya itu di Belanda. Jadi sebenarnya semuanya yang penting itu kalau ultimate BO-nya juga di Belanda, dia berhak atas putusan itu kan. Nah, kalau oleh hakimnya cuma dikasih 10%, bukan 0%. Menurut hakimnya karena dia cuma setengah BO ya, ini kan maka hanya 10%, bukan 0%. Kalau Anda ini kan dilihat pada ultimate BO-nya di Belanda, ya dia berhak 0% karena jangka waktunya 10 tahun gitu. Oke, ini ya sekali lagi terima kasih nih Anda ternyata jeli juga gitu nih untuk melihat gini-gini. Ini karena sudah jam 5 lebih ya, mungkin saya bisa akhiri ya untuk ini. Ada pertanyaan? Iya, baik, Prof. Saya izin stop share screen ya, Prof. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Prof, atas saran-sarannya dan komentar dan masukan dari Prof. Ini saya tutup aja ya, Prof, kelompok saya. Iya. Ya, baik. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih kepada Prof. Gunadi dan Mbak Neni serta teman-teman. Saya izin menutup presentasi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Karena sudah jam 5:30, saya kira cukup ya. Yang soalnya cukup untuk dimengerti dan dipahami aja ya. Karena ya soal-soal pengurusan pajak itu ya nggak pernah ada putusnya, nggak ada selesainya, karena pengurusan pajak tiap tahun ada terus gitu dan sekitar ada terus gitu ya. Yang penting Anda paham ya. Kemudian sebagai akhir kuliah ini saya sampaikan terima kasih kepada Anda
Dan ternyata presentasi yang terakhir ini cukup bagus gitu ya. Jadi saya merasa puas ya. Kemudian di UAS ya, UAS ya, Anda nggak usah stres. Jadi nanti soalnya take home exam dalam waktu 2 kali 24 jam harus diserahkan lewat ketua kelas ya. Dan kelasnya ini ada 2 kelas, jadi masing-masing kelas dibagi dalam 6 kelompok ya. Jadi kelas A juga 6 kelompok, kelas B 6 kelompok, nanti ada 6 pertanyaan ya. Masing-masing anggota pertanyaan kerja sendiri-sendiri menjawab pertanyaan masing-masing kelompok ya. Jadi jangan kolektif, nanti kalau kolektif saya bagi anggota kolektif nanti nilainya ya. Nanti jawabannya dibuat dalam hard copy ya. Syukur kalau mau diketik ya bagus gitu, jadi nggak capek membacanya gitu. Dan tidak usah banyak-banyak ya. Anda jawab dalam 3-5 halaman saya nggak bisa ngoreksi, man. Ya paling banter 1 halaman bolak-balik, paling banter paling banyak ya. Yang penting aja. Oke, kalau gitu ya selamat ya dan sukses semuanya ya. Dan apabila ada kekurangan mohon dimaafin ya. Sekian, assalamualaikum, terima kasih ya. Mungkin mau difoto silakan monggo. Waalaikumsalam, terima kasih Prof. Oke, monggo. Mau difoto terakhir barangkali atau bagaimana, tapi saya sudah nggak muncul di gambar ya, tapi muncul tenggelam rupanya. Oke, saya kira selamat sore semuanya ya, sukses ya. Amin, terima kasih Prof. Terima kasih Ya, Prof. Terima Terima kasih, kasih Prof. Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, Prof. Terima kasih Prof.